Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mahali, saudara, adik-adikku, sahabat kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam sebuah kelas, salah seorang mahasiswa saya bertanya, jika Islam dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim selalu sesuai dengan perkembangan zaman atau sholihun likulli zamanin wal makan, lantas apakah Al-Quran juga mengajarkan statistik? Oke, sahabat kreatif, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya teringat tulisan seorang syekh, ulama dan mufassir terkenal asal Indonesia. Ya, asal Indonesia. Negara yang kita cintai ini, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab, dalam karya pengantar monumentalnya Tafsir Al-Misbah. Beliau mengutip pandangan Abdullah Daros dalam bukunya Naba'ul Azim. Beliau menyampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita lihat. Oleh karena itu, jika Al-Quran dipahami dan ditafsirkan oleh seseorang yang mempunyai pengalaman, kecenderungan, dan disiplin ilmu tertentu, maka corak pemahaman dan tafsir atas ayat-ayat tersebut akan cenderung seperti bidang ilmu yang ditekuninya. Maka tidak heran jika kita temukan corak pemahaman, penjelasan, atau tafsir atas ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa hukum, filsafat, bahasa, sains, matematika, fisika, dan seterusnya. Bukan Al-Quran yang tidak konsisten, akan tetapi itulah keagungan, keunggulan, keajaiban, dan mukjizat Al-Quran. Ia akan selalu sesuai dan kontekstual di setiap tempat, waktu, zaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang disebut dengan sholihun likulli zamanin wal makan. Begitu halnya dengan statistik. Jika ditanya tentang bagaimana statistik di dalam Al-Quran, para ilmuwan, sarjana, dan ahli di bidang matematika dan sains telah mengkajinya dan memahami sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni tersebut. Salah satunya adalah ilmuwan muslim bernama Tariq Suwaidan. Dalam kajiannya tentang isi kandungan Al-Quran, ia sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Selain mengandung catatan kebenaran masa lalu dan yang akan datang, Al-Quran juga menyimpan keajaiban lain. Di antaranya adalah keajaiban statistik. Selain mengandung catatan kebenaran masa lalu dan yang akan datang, Al-Quran juga menyimpan keajaiban lain. Di antaranya adalah keajaiban statistik. Keajaiban tersebut berkaitan dengan keseimbangan antara perkataan dan bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah bahwa di dalam Al-Quran selalu disebutkan pasangan atau perlawanan seperti kata dunia dengan akhirat, laki-laki ar-rajul dengan perempuan atau al-mar'ah, lautan atau al-bahr dengan daratan al-bar, dan lain seterusnya. Kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut ternyata bukanlah kata-kata biasa yang tanpa perhitungan dan maksud. Di dalam pandangan saintis dan matematikawan, kata-kata tersebut menunjukkan keseimbangan dan keajaiban luar biasa. Hal ini semakin menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kitab suci biasa, akan tetapi mukjizat luar biasa. Lebih lanjut, kita bisa saksikan dengan pendekatan ilmu statistik. Dengan pendekatan ini disimpulkan bahwa
Kata ad-dunya yang berarti dunia di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 115 kali. Hal ini sama atau seimbang dengan kata al-akhirah yang berarti akhirat yang disebutkan sebanyak 115 kali juga. Kata al-malaikat yang berarti malaikat disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Hal ini seimbang dengan kata asyayatin yang berarti setan juga disebutkan sebanyak 88 kali. Kata al-hayat yang berarti kehidupan disebutkan sebanyak 145 kali. Ini seimbang dengan kata al-maut yang berarti kematian. Hal ini seimbang dengan kata al-maut yang berarti kematian yang disebutkan sebanyak 145 kali juga. Kata ar-rajul yang berarti laki-laki disebutkan sebanyak 24 kali, seimbang dengan kata al-mar'ah yang berarti perempuan yang disebutkan 24 kali juga. Kata asyahru yang berarti bulan disebutkan di dalam Al-Quran 12 kali. Hal ini sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu sebanyak 12 bulan. Kata al-yaum yang berarti hari disebutkan 365 kali. Hal ini sama dengan jumlah hari dalam satu tahun, yaitu rata-rata sejumlah 365 hari. Kata al-bahr yang berarti lautan disebutkan sebanyak 32 kali, dan al-bar yang berarti daratan disebutkan sebanyak 13 kali. Saudara sahabat kreatif, jika kita gabungkan jumlah perkataan yang membawa maksud lautan dan daratan, jumlahnya adalah 45, yaitu hasil dari penjumlahan 32 lautan ditambah 13 daratan. Dan jika dibuat perkiraan, maka perhitungan operasi matematikanya atau statistikanya adalah lautan atau al-bahr sama dengan 32 dibagi 45 dikali 100%, maka hasilnya adalah 71,111%. Dan daratan atau al-bahr adalah 13 dibagi 45 dikali 100%, maka hasilnya adalah 28,888%. Jadi lautan sama dengan 71,11% ditambah dengan daratan yaitu 28,88%, maka berjumlah 100%. Sahabat kreatif, hal ini menunjukkan dan sekaligus menjadi fakta pengetahuan bahwa luas lautan adalah 71,2% dan luas daratan hanya 28,8%. Jadi total antara daratan dan lautan adalah 100%. Selain perhitungan tersebut, masih banyak para ilmuwan lain yang melakukan penelitian serupa dengan berbagai pendekatan sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, seperti pendekatan matematika dan memfokuskan pada angka-angka yang disebutkan dalam Al-Quran, jumlah-jumlah ayat dalam surat Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, sahabat kreatif, berbagai temuan hasil penelitian tersebut adalah upaya memahami isi dan kandungan Al-Quran, baik yang tersurat maupun yang tersirat, sekaligus membuktikan betapa Al-Quran merupakan kalamullah yang selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ilmu statistik. Karena begitu agungnya Al-Quran tersebut, Allah dalam firman-Nya memberikan tantangan agar mendatangkan semisal Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an
la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Demikian sesi kali ini. Di dalam Al-Quran saja ada kajian statistik. Maka ayo tingkatkan literasi statistik, karena statistik itu mudah dan banyak manfaatnya. Al-Quran itu seperti utusan yang hidup. Kamu bertanya, ia menjawabnya. Kamu mendengarkan, ia memberimu kepuasan. Imam Al-Ghazali. Selamat bertemu di sesi berikutnya. Tetap semangat dan statistik itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.